politik identitas masih menjadi perdebatan. Katanya ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Namun, elit PKB mengatakan, kelihatannya itu bukan untuk Mas Anies Baswedan deh pernyataan Pak Jokowi itu. Terus, untuk siapa? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Politik identitas masih menjadi alat untuk mungkin menjatuhkan atau menaikkan yang namanya seseorang untuk meraih menjadi pemimpin. Namun kata PKB, elit PKB, bahwa itu bukan diarahkan untuk Anies Baswedan. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas bagaimana yang terjadi. Pertama di CNN Indonesia, Waketum PKB, Anies tak punya rekam jejak main politik identitas. Ini ada apa PKB ngomong begitu? Memang yang sebenarnya atau ada sesuatu? What's behind the fact? Ada apa di balik pernyataan tersebut? Kemudian di Kompas, PKB yakin pernyataan Jokowi soal politik identitas bukan mengarah ke Anies. Wah, ini serius pernyataan tersebut. Kalau di Detik itu menampilkan P3 setuju, Ma'ruf Amin sebut Anies sosok potensial. Ini mengarah ke, sebenarnya tidak ngomong politik identitas, tapi sosok potensial itu tadi. Kemudian di FIFA, ada kader hingga pendiri deklarasi dukung Anies, Sekjen PAN itu pribadi. Wah, P3, PAN. Oke, pilih yang mana kalian? Kita pilih yang CNN Indonesia. Waketum PKB, Anies tak punya rekam jejak main politik identitas. Ini adalah sebuah pernyataan yang semua pasti bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Jakarta, CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak punya rekam jejak memainkan politik identitas. Jazil sanksi terhadap tuduhan sejumlah pihak yang menyebut Anies menggunakan politik identitas sejak menang pemilihan Gubernur DKI 2017. Menurut dia, narasi itu dibuat untuk menjelekkan nama Anies. Narasi itu dibuat untuk menjelekkan Anies. Ngeri juga ini. Di mana politik identitasnya Pak Anies? Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan ini supaya tidak salah paham, kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan pada hari Rabu kemarin. Lihat saja ketika menjadi gubernur, ketika menjadi aktivis, ketika menjadi enggak ada itu semua. Menurutnya saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Anies Baswedan. Jazilul berpendapat agama Islam kerap jadi korban narasi yang membahayakan dan dimanfaatkan jelang pemilu. Ngeri juga ya. Agama Islam kerap jadi korban narasi yang membahayakan dan dimanfaatkan jelang pemilu. Ngeri juga loh ini terjadi. Padahal menurutnya politisasi hukum dan kapital lebih berbahaya ketimbang meributkan agama. Dia menduga isu politisasi agama sebagai sengaja dibuat dan dibiayai pihak tertentu. Ini kalau terjadi bahaya. Selalu agama ini menjadi korban, dianggap politisasi agama berbahaya memang, tapi lebih dari itu menurut saya kita juga harus mewaspadai bahayanya politisasi hukum, politisasi kapital. Dia berujar agama pada prinsipnya terus menyampaikan kedamaian. Jazilul menolak jika agama secara natural mengajarkan kekerasan
dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata. Ada kelompok yang mengatasnamakan agama seperti halnya juga politisasi kapital. Ada segelintir elit kekuasaan pemilik modal yang ngatur. Ini juga harus diwaspadai juga. Diketahui Anies yang saat ini berpasangan dengan Sandiaga Uno, maksudnya pada waktu itu 2017, pilkada berlangsung 2 putaran. Anies Sandi melawan petahana Ahok, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, dan AHY dan Silviana Murni. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau melihat itu kok asik ya, PKB, maksudnya elit PKB, Jazil Fawait, Ketum PKB, membuat pernyataan yang mungkin hal ini tidak pernah terdengar. Kalau menurut saya sih, ini adalah salah satu klarifikasi terhadap Mas Anies Baswedan. Menurut analisis saya, ini adalah klarifikasi terhadap keberadaan Mas Anies Baswedan, bahwa sebetulnya memang ya politik identitas yang dilabelin oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab itu tidak terjadi pada Anies Baswedan, tapi itu adalah digunakan bagaimana untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Ini membahayakan. Jadi yang lebih bahaya sebetulnya itu bukan lebih bahaya sebetulnya, tapi ini dibuat-buat, dicari-cari seakan-akan Anies Baswedan itu politik identitas. Padahal kalau ada yang menggunakan hukum ataupun maksudnya hukum sebagai alat politik atau kapital alat politik dalam bahasanya Jazil Fawait, itu lebih membahayakan. Hanya saja dalam bahasanya pasti ada orang yang membiayai untuk selalu memberikan label terhadap Anies Baswedan sebagai politik identitas. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kedua, menurut saya juga ini sebagai salah satu pintu masuk PKB untuk Anies Baswedan. Kelihatannya sih PKB mau berkomunikasi dengan Anies Baswedan yang selama ini belum membuat sebuah komunikasi yang mendalam. Apalagi kemarin Kiai Ma'ruf Amin sebagai salah satu tokoh yang pasti ada hubungannya dengan PKB, karena pada waktu menjadi wakil presiden kemarin itu salah satunya yang merekomendasikan adalah PKB. Jadi Kiai Ma'ruf Amin kan sudah menyampaikan Anies Baswedan adalah potensial. Ini kok nyambung ya? Anies Baswedan adalah potensial menjadi sosok yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Sehingga kalau melihat itu, maka menurut saya sih PKB kemungkinan akan membangun komunikasi dengan Anies Baswedan. Karena ya tidak cukup hanya yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin Wakil Presiden bahwa Anies Baswedan adalah potensial, tapi memang PKB sampai hari ini masih ingin berkomunikasi dengan berbagai partai politik, juga berkomunikasi dengan calon-calon mana yang lebih tepat untuk dipilihnya. Maksudnya calon yang tepat untuk ditampilkan untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dengan cara Waketum PKB menyampaikan bahwa Anies Baswedan adalah bukan atau tidak memainkan politik identitas, pada dasarnya ini tidak cukup hanya ngomong sebagai strategi masuk berkomunikasi dengan Anies Baswedan, tapi ini adalah pernyataan yang sebenarnya bahwa Anies Baswedan sebetulnya bukan seperti yang dilabelkan sebagai politik identitas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Partai Nasdem sebelumnya, beliau sangat kencang tentang hal itu. Yang narasi politik identitas itu adalah narasi negatif.
Tapi sebetulnya dalam bahasanya Pak Surya Paloh, apalagi pada waktu menerima Dr. honoris causa dari Universitas Brawijaya, yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh itu kan juga menyatakan begitu kan, bahwa politik identitas itu tidak harus ditakuti, tetapi orang yang memainkan politik identitas, yang memberikan label negatif, narasi-narasi yang untuk menjatuhkan, itu yang bahaya. Tapi yang sebetulnya lebih bahaya adalah dalam pidato honoris causa itu, yaitu orang kalau menggunakan kapital. Maksudnya misalkan begini, sementara itu kan orang melihat politik uang terjadi, tapi sampai sekarang itu dibiarkan. Malahan orang yang beridentitas agama itu katanya politik identitas. Ini membahayakan. Pernyataan dari Waktu PKB, Jazilul Fawaid, adalah yang sebenarnya dan kemungkinan akan menjadi sumbangsih dalam perbaikan di negeri ini, bersinergi dengan mungkin para pendukung-pendukung yang lainnya. Loh, kan kemarin sudah berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Ya, yang namanya membuat komunikasi politik dengan partai-partai itu sampai hari ini tidak bisa dikatakan satu kali selesai. Dinamika dalam membuat komunikasi politik atau membuat deal-deal dengan atau partai-partai mana untuk mengusung siapa calon presidennya, siapa wakil calon presidennya, itu membutuhkan proses. Kalau kita melihat komposisi yang ada di negeri ini dengan mempertimbangkan electoral threshold atau parliamentary threshold yang selanjutnya 20% suara kursi, 20% suara sah, maka hal ini membutuhkan gabungan partai politik untuk mengusung capres-cawapres yang potensial untuk menang. Kalau cawapres-cawapres itu tidak potensial menang, maka kemungkinan tidak diusung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana yang membangun komunikasi koalisi itu, ya pada perkembangannya nanti bisa menjadi bagian dari pemerintah sebagai pemenang, dalam artian ya bisa membuat sebuah program-program untuk negeri ini yang pada dasarnya apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat, rakyat, negara. Di situ posisi para koalisi itu adalah berperan aktif. Jadi pintu itu selalu ada sebelum janur kuning melengkung untuk membangun koalisi, itu pasti terjadi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Namun di luar itu semuanya, ini adalah klarifikasi bahwa politik identitas yang dilabelkan untuk Anies Baswedan itu adalah sebagai alat untuk menjatuhkan Anies Baswedan, bukan yang sebenarnya. Bahwa Anies Baswedan itu adalah tokoh agama, itu iya. Bahwa setiap hari itu sholat, itu iya. Bahwa dia itu menjalankan berbagai ajaran agama, itu iya. Tidak bisa dilepaskan dari kehidupan pribadi Anies Baswedan. Bahwa wilayah politik itu wilayah yang lain, hubungannya dengan kehidupan negara, dan sebetulnya yang harus menjadi perhatian adalah politisasi terkait dengan kemenangan yang berhubungan dengan materi itu sangat bahaya. Misalkan politik uang diperbolehkan dengan berbagai caranya, atau ada orang yang nakal mengambil uang negara untuk alat politik, itu lebih bahaya lagi. Negara akan bankrupt. Ataupun dalam bahasanya Pak Ketum PKB tadi, jika seseorang menggunakan hukum sebagai alat politik, itu super bahaya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita bersama bahwa ini lebih bisa mengklarifikasi sementara ini yang terjadi di bawah.
supaya teman-teman tidak selalu dikit-dikit Anies Baswedan politik identitas, padahal sebetulnya itu hanya sebuah alat untuk menjatuhkan. Apakah kalian setuju atau tidak, bisa berkomentar di bawah dengan tentunya penjelasan yang bisa masuk akal. Rasionalisasi dari kalian itu bisa menjadi sesuatu sumbangsih membangun negeri ini. Ya, kita berdiskusi ya, berdiskusi bagaimana apa yang menjadi label-label negatif untuk persiapan 2024 kita diskusikan bersama-sama, kita klarifikasi. Tentunya nanti tema-tema selanjutnya juga kita bahas. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.